Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, kita kembali di channel Kang Bari 75. Sini kita bersama Kang Medi. Kita di sini di mana, Kang Medi? Di Villa Gardenia. Di mana tuh tempatnya? Di Pesawaran. Di Pesawaran ya. Lampung. Lampung. Yang lebih tepatnya deket TPI Lempasing lah ya. Mudah-mudahan saudara semua di sana selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar adalah nikmat iman, Islam. Kita selalu kuatkan itu, dan kita tidak ketinggalan pula selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Yuna Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini butuh wawasan. Makanya saya sengaja mengundang ke sini, ingin mengobrol tentang, kita tahu sekarang ini kan di era sekarang ini kan banyak pengaruh-pengaruh dari luar, terutama dari media sosial, dari YouTube, Google, dan banyak sekali. Kadang ini kalau kita salah menyikapinya kan kadang kita malah bikin kita bingung, malah bikin kita khawatir, malah bikin kita was-was. Takutnya kita malah salah tempat. Coba yang baiknya seperti apa, Kang? Coba cara menyikapinya. Baik, saudara Kang Medi, memang betul sekali ya. Di media sosial sekarang marak ya, artinya kajian-kajian tentang Islami apa. Tapi ya kita perlu diingat, artinya kajian-kajian itu arahnya kemana? Jangankan di YouTube ataupun di mana, di tempat kita aja banyak, artinya majelis-majelis kecil gitu. Iya, itu banyak gitu. Bagaimana caranya supaya kita istilahnya belajar dari YouTube ataupun dari majelis-majelis, tapi butuh ketepatan untuk kita. Apakah itu bisa untuk kita bawa pelajaran itu untuk kita? Apakah istilahnya untuk bisa kita berbagi? Ya itu masalahnya di situ letaknya. Karena kan kita sebagai orang awam ini nggak tahu ya yang mana sih yang baik seperti itu. Karena kan mungkin ada kiat-kiatnya cara memilih tempat pengajian yang baik. Karena kadang kita ikut pengajian ini malah banyak kita membuat kita khawatir. Ya, betul. Jadi gimana kiat-kiatnya tuh, Kang Bari? Jadi kiat-kiatnya adalah pada saat kita bicara majelis saja dulu ya. Pada saat kita sudah mengenal apa itu pengajian majelis yang kecil-kecil seperti itu, dan kita lihat siapa pengajarnya, apakah dia memang dari pesantren, belajar kan seperti itu, ke sanad lah ya. Iya, betul itu ya. Sanadnya keilmuan. Dan tidak menutup kemungkinan kan banyak juga yang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah, kan banyak mengatasnamakan itu gitu. Pada akhirnya mereka juga selalu membid'ah. Iya, itu sering terjadi tuh. Iya, sampai berani ngomong jangan belajar kepada itu ahli bid'ah. Wah, kan ini parah. Misalnya kawan ya mengajak kita, ayo ikut ke majelis pengajian. Kita tanya dulu ke kawan kita. Nah, kajiannya seperti apa? Kalau kawan kita tidak mau menjelaskan pada saat kita berdua dengan kawan, dia tidak mau menjelaskan nih. Biasanya nih, nggak tahu, mungkin malah biasanya dia mengucap, udah kalau mau lebih jelas, ayo datang aja ke majelis. Itu perlu dicurigain. Karena kenapa? Sebaik-baiknya pelajaran itu pasti bisa dijelaskan. Tapi kalau sudah kawan kita tidak mau menjelaskan, istilahnya empat mata, kajiannya itu apa, itu dia menyarankan langsung ke guru saya aja, datang ke sana, ya sudahlah, lebih baik nanti dulu datangnya. Gimana mungkin dia mau ngajak kita ngaji sementara dia sendiri aja nggak ngerti sama pengajiannya. Terus ya Kang, terus seperti ini, carilah istilahnya guru pengajian-kajian itu
paling tidak akhlaknya lah. Akhlaknya, paling tidak akhlaknya. Kehidupan sehari-harinya seperti apa. Seperti itu. Kalau akhlaknya istilahnya udah bagus, perilakunya, kesehariannya, ya insya Allah lah pada saat dia mengkaji sesuatu, mengkaji kitab ataupun pelajaran-pelajaran, insya Allah baik lah. Jadi tidak lagi kalau orang udah punya akhlak, tidak lagi yang namanya langsung monis bid'ah kan seperti itu. Dan perlu diingat juga begini Kang Medi, kita ini kan kadang di majelis ngajinya ngaji apa ya, ngaji kuping ya, bukan kita bawa kitab, kita ijazah ngaji bersama dengan istilahnya ustadz kan, bukan. Kebanyakan ya, kebanyakan di tempat-tempat kita itu apa, ngajinya ngaji kuping, ustadz ngebahas kitab apa, kita hanya pendengar seperti itu. Nah yang seperti ini perlu diingat bahwa pelajaran yang seperti itu hanya untuk diri kita, wawasan diri kita saja. Jadi untuk sebagai pengalaman inilah apa, pelajaran buat diri sendiri. Iya betul. Namanya. Dan tidak bisa untuk kita mau fatwakan untuk orang lain, itu tidak bisa. Orang, nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada artinya pelajaran yang dia bawa ataupun simbol ya, simbol yang dia bawa dari tempat pekajian itu ke rumah, kan nggak ada ijazahnya tuh kitab yang dikaji. Dan itu sama, kita lompat ke media sosial ya sering banyak di media sosial kajian-kajian masalah ilmu, ya syariat, hakikat, marifat dan lain-lain, banyak sekali ibaratnya seperti itu. Apalagi yang kajiannya tentang marifat ya, arah ke sana itu ya. Waduh, kalau kita yang melihat dan mendengarkannya bukan orang yang sudah belajar ilmunya, sudahlah bahaya sekali gitu ya. Lebih baik dilewatin dulu aja. Karena apa? Karena saat itu kadang-kadang kita pola pikir kita terbawa ke sana sehingga seakan-akan kita kedoktrin ke sana. Pada saat itu terkadang kita merasa diri kita benar. Nah itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Menganggap diri kita paling benar, menganggap diri kita paling mengerti dari iblis lah ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya itu sangat harus dihindari. Makanya pada saat kita belajar dari YouTube, saudara-saudara semua yang ada di sana ataupun dari Google, paling tidak itu hanya untuk diri kita aja. Diri kita sendiri, itu tidak bisa fatwa untuk orang lain, itu tidak bisa. Tapi ada baiknya itu juga harus kita konsultasikan dulu ya Kang ya, sama orang-orang yang memang mengerti di bidang itu. Betul sekali, itu sangat betul sekali. Pada saat kita sudah dapat kajian dari YouTube, kita cobalah sharing sama ustadz seperti yang mengerti. Nah seperti itu. Nah, kan sekarang bahaya sekali ya, apalagi yang terlalu mencuci otak ya di luar sana doktrin, sehingga sampai bisa mengucap kalau bukan golongan dia itu dianggap kafir. Nah itu bahaya, tidak mencerminkan artinya kepelajaran baginda kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Kang, sangat jelas ya Kang ya, apa yang Kang Bari sampaikan itu sangat luar biasa. Ini bermanfaat bagi saya sendiri terutama, itu sangat bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman di sana yang menonton, ini menjadi sebuah bahan referensi kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu jangan cepat-cepat kita ambil sebuah kesimpulan. Betul. Kenapa kita dilarang mengambil kesimpulan? Karena kita keterbatasan ilmu kita. Betul. Makanya cari orang yang ahlinya, yang memahaminya, dengan kriteria yang seperti Kang Bari tadi bilang, kepribadiannya apa semua, baru kita bawa minta pendapat. Betul. Dan kita harus tahu dulu rujukannya dari mana, apakah yang disampaikan ini masih dalam bentuk batasan di dalam syariat Islam kita. Betul, seperti itu. Untuk saudara-saudaraku semua di manapun berada ya, pada saat kita ingin memulai belajar, paling tidak
paling tidak kita belajarlah akidah akhlak dulu sebelum kita melompat di pelajaran-pelajaran yang lebih naik lagi lah. Kenapa? Akidah akhlak itulah benteng kita, benteng hati kita, benteng pikiran kita, benteng lisan kita, sehingga pada saat kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, itu nanti kita akan bisa membawanya, arahnya kemana. Kenapa? Ilmu adalah seperti pisau. Seperti pisau, kita membawa pisau, apa akan kita gunakan pisau ini? Digunakan tempat yang baik jadinya baik, digunakan tempat kejahatan menjadi jahat. Nah, itulah istilahnya ilmu.